Serbundo telah mencoba memastikan status ini melalui mekanisme hukum, melalui THI, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Dan kita dimenangkan keputusan peradilan THI dan juga Mahkamah Agung. Tidak ada lagi THI. Semua menjadi statusnya adalah di perkebunan sawit menjadi tetap, menjadi tetap. Dan kalau dia di PHK, dia akan mendapat pesangon sesuai dengan aturan. Apakah ada bedanya? Hanya diam menunggu dengan memburu bayang-bayang, sama-sama kosong. Ku coba tuang ke dalam kanvas dengan garis dan warna-warni yang aku rindui. Apakah ada bedanya bila mata terpejam, pikiran jauh mengembara, menembus batas langit. Cintamu telah membakar jiwaku. Harum aroma tubuhmu menyumbat kepala dan pikiranku. Di bumi yang berputar pasti ada gejolak. Ikuti saja iramanya, isi dengan rasa. Di menara langit halilintar bersabung, aku merasa tak terlindung, terbakar kegetiran. Cinta yang ku beri sepenuh hatiku, entah yang ku terima, aku tak peduli. Aku tak peduli, aku tak peduli. Apakah ada bedanya ketika kita bertemu dengan saat kita berpisah? Sama-sama nikmat
tinggal bagaimana kita menghayati di belahan jiwa yang mana kita sembunyikan dada yang terluka, duka yang tersayang, rasa yang terluka. Hidup bro, hidup bro, hidup bro, Sertuno. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka. Jadi saya hanya mau menambahkan menyangkut tentang kekhawatiran teman-teman tadi, menyangkut tentang buruh PHL, di mana di hari ini menjadi momok. Satu sisi dia akan mudah dieksploitasi karena statusnya yang tidak jelas. Di sisi lain, kalau dia dibatasi kontraknya, juga akan mudah dieksploitasi. Itu tadi muncul bahasa semalakama. Tetapi Serbundo telah mencoba memastikan status ini melalui mekanisme hukum, melalui PHRI, bahkan sampai ke Mahkamah Agung, dan kita dimenangkan keputusan peradilan PHRI dan juga Mahkamah Agung. Tidak ada lagi PHRI. Semua menjadi statusnya adalah di perkebunan sawit menjadi tetap, menjadi tetap. Dan kalau dia di PHK, dia akan mendapat pesangon sesuai dengan aturan. Jadi asumsi kita selama ini dan sering terjadi di lapangan yang seperti tadi itu, dengan adanya jurisprudensi Mahkamah Agung ini, itu tidak dibenarkan lagi seharusnya bahwa prakteknya masih ada. Itu yang memang harus kita perbaiki ke depan. Kita bisa memakai ini sebagai alat. Saya mau menambahkan lagi bahwa ini termasuk di bagian pemanen, bagian perawatan. Perawatan itu dibagi dua, itu bagian pemupuk dan juga bagian penyemprot. Itu tidak dibenarkan lagi BHL. Jadi ini bisa kita pakai sebagai alat perjuangan ke depan, supaya atau barangkali ini bisa bagian dari kutipan kita juga nanti di dalam rancangan undang-undang ini berdasarkan jurisprudensi itu. Barangkali itu masukan dari saya. Jadi perjuangan teman-teman Serbundo memang cukup gigih ketika itu, dan cukup panjang. Nah, akhirnya kita bisa menangkan sampai ke Mahkamah Agung. Ini menorehkan sebenarnya sejarah perjuangan Serikat Buruh Indonesia. Jadi
Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Silakan yang satu lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlansa dari Sumatera Selatan, Kabupaten Mesir Utara, Pak. Kami khusus di Sumatera Selatan untuk bagian utara, Pak. Di sana banyak sekali penemuan pelanggaran dari pihak perusahaan, Pak. Baik dari PT perkebunan kelapa sawit dari swasta maupun dari BUMN, Pak. Di sini kami sangat antusias dan apresiasi terhadap RUU Perlindungan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit ini, Pak. Ini sangat menyempurnakan. Tetapi di sini juga sebenarnya pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Omnibus Law, Pak. Tetapi jelas di lapangan dari pihak perusahaan itu sebenarnya sudah tahu dia, Pak. Undang-undang ini aturan. Tetapi kita dari serikat terkadang, Pak, kita ini diintimidasi, Pak. Nah, itu minta juga kalau bisa gimana supaya kita dari RUU ini dimasukkan, Pak. Gimana jangan sampai kita diintimidasi, Pak. Sebenarnya perusahaan itu sudah lengkap, Pak. Punya lawyer, punya perusahaan, punya aturan, dia sudah tahu, Pak. PKB sudah punya, peraturan perusahaan sudah punya. Tetapi dia ingin menghambat-hambatkan suatu organisasi, Pak. Karena dianggap benar di dalam pihak perusahaan. Itu seringkali kita temuin, Pak. Bahkan sudah berapa kali kami mediasi dengan pihak perusahaan, baik melalui disnaker, baik melalui mediator, itu kami minta langsung kemarin ke pihak pengawas provinsi supaya turun, Pak, melalui pengawas provinsi untuk mengawasi masalah ketiga, masalah perjanjian kerja, masalah peraturan-peraturan yang ada di undang-undang yang berlakukan. Tetapi pihak perusahaan ada strategi biar ini tidak berjalan, Pak. Karena kenapa? Banyak anggota kita dan banyak ketua-ketua atau pengurus kita itu diintimidasi, dikesampingkan, Pak. Minta tolong itu kalau bisa dimasukkan undang-undang ini, Pak. Biar perusahaan jangan sampai kita ini diintimidasi, Pak. Mungkin itu menurut saya pihak perusahaan ini jeli, Pak, terhadap peraturan. Ini kan perusahaan ini mempunyai mempunyai uang dia, Pak. Jadi kita di situ sangat lemah, Pak. Terima kasih. Indonesia sebetulnya mengakui bahwa sumber material itu adalah jurisprudensi, sumber material ya, sumber isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi silahkan saja kalau misalnya putusan-putusan hakim yang selama ini dianggap baik dan banyak diikuti oleh hakim-hakim di Indonesia, itu kemudian dijadikan sebagai sumber dari rancangan undang-undang ini. Sedangkan kalau kita lihat sekarang common law dengan civil law itu juga sudah mengalami konvergensi istilahnya, kalau nggak salah itu ya, mendekati, saling merapat sekarang ini. Omnibus law itu juga salah satu contoh bahwa civil law juga udah pakai model common law system. Nah, kemudian kalau putusan-putusan hakim itu sebagai putusan bagian dari penemuan hukum oleh hakim, sebetulnya itu banyak sekarang udah dijadikan referensi. Kalau kita dalam melakukan riset, dalam membuat argumentasi untuk saran rekomendasi, sebetulnya banyak juga mengikuti temuan-temuan hakim. Karena yang memang kita pahami, undang-undang itu pasti akan tertinggal dari kebutuhan-kebutuhan atau kasus-kasus yang mengikutinya. Karena undang-undang bisa memiliki masa yang lawas atau lampau, tapi kejadian-kejadian dalam masyarakat yang masuk ke persidangan itu pasti hal-hal yang terus baharu. Kemudian tadi mengenai kebebasan berserikat. Kalau di perkebunan dan juga mau spesifik nih diatur di RUU pekerja perkebunan kelapa sawit. Kebetulan undang-undang ini merupakan bagian yang sekarang sedang diupayakan untuk direvisi menjadi gaweannya DPD. Kemarin bulan yang lalu
itu DPD kita beri masukan tentang revisi Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh ini. Yang penting misalnya ya, kalau saya melihat kehidupan di perusahaan perkebunan itu, masalah mutasi itu kan belum clear pengaturannya. Masalah mutasi, sedangkan mutasi itu selalu menjadi salah satu bagian yang diperselisihkan dan bisa menjadi kalau bisa dibuktikan mutasi yang sebagai alat untuk union busting, maka itu nanti bisa ada sanksi hukuman pidananya. Itu menurut undang-undang dalam Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Tetapi perdebatan terus tentang mutasi, karena mutasi dianggap sebagai hak prerogatifnya perusahaan. Tapi seringkali pekerja itu mengalami ini mutasi yang tidak profesional. Mutasinya bentuknya menjadi demosi. Mutasinya adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap kebebasan berserikat atau sebagai pengurus serikat pekerja. Bukan mutasi untuk meningkatkan kapasitas SDM. Padahal kalau kita menggunakan prinsip manajemen, ya mutasi itu kan untuk peningkatan kapasitas SDM. Tapi pada akhirnya mutasi itu seringkali dilakukan hanya karena itu sebagai bentuk penghukuman. Ini kan udah nggak benar. Makanya aturlah tentang mutasi itu misalnya. Seperti apa dia? Sebab apakah memang harus ada hak imunitas untuk pengurus untuk tidak dimutasi? Lalu ketika itu dilakukan, seperti apa harusnya upaya atau mekanismenya? Karena bisa saja memang kan ada gara adanya hak imunitas terhadap pengurus serikat pekerja itu juga kemudian akan ada penyalahgunaan. Jadi sama-sama nih menjaga kan, pengusaha juga ingin supaya berjalan sistem kerjanya secara baik, landai, dan menuju pada produktivitas yang meningkat. Pekerja juga berharap ada peningkatan kapasitas diri, peningkatan kesejahteraan, dan ada jaminan atas perlindungan hak-hak pekerja lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang belum saya jawab, tolong sampaikan Pak Hadi. Akan memanfaatkan waktu. Nah ini tergantung kita. Karena hukum itu ya untuk 3 itu kan, supaya adil, ya harus pasti dan bermanfaat. Ya. Kesepakatan kita. Itu umum. Mungkin ada tadi mungkin begini, ada yang belum begitu tertangkap poinnya, atau ada hal yang baru. Pesan itu ya. Oke. Ibu, satu lagi nih bisa waktunya untuk menanggap atau menanya. Terbuka, silakan. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Agus Midah. Kita juga sangat mengapresiasi ini usaha kita, yaitu dalam rangka kita berusaha untuk mendapatkan perlindungan sebagai karyawan atau buruh perkebunan sawit. Ini memang salah satu daripada visi dan misi daripada serikat buruh kita juga, dan juga semua teman-teman yang tentunya berusaha untuk bisa lebih baik lagi sebagai buruh, yang mana ini sebetulnya kan memang adalah tugasnya negara, yaitu memberikan kesejahteraan kepada para warganya yang selama ini diberikan mungkin kepada perusahaan. Dan di sini juga kadang-kadang perusahaan ya memang karena masih yang kapitalisme itu, yaitu berusaha mengambil untung sebesar-besarnya, kemudian juga dengan mengeluarkan kos yang sekecil-kecilnya. Jadi kadang-kadang ini juga diserahkan kepada perusahaan, dan juga kesannya pemerintah kita lepas tangan, yang padahal ini adalah tugasnya. Jadi ini juga sangat kita apresiasi, kita juga sama-sama mendukung, dan juga kita berusaha untuk menyempurnakan ini. Dan juga apa yang sudah disampaikan Ibu Agus Midah tadi, mungkin untuk penyempurnaan draft yang sudah ada Pak,
kita mungkin mengingatkan supaya, karena memang apa ya istilahnya, bukan mengingatkan, untuk menyempurnakan ini untuk hal-hal yang mungkin sifatnya kasuistik di lapangan itu kan memang banyak timbul dari kita lah sebagai narasumbernya. Apakah bisa nggak untuk menyempurnakan draft undang-undang ini kita melihatnya mungkin secara tidak langsung dari PKB-PKB yang sudah ada? Masing-masing serikat buruh itu apa kasus-kasus yang terjadi di lapangan itu dari tahun ke tahun, masa ke masa, itu kan semuanya diadopsi di dalam PKB. Bisa tidak kira-kira PKB ini menjadi kita salah satu masukan yang nanti bisa diundang-undangkan supaya nanti memperkecil daripada hal-hal yang bersifat pertikaian yang telah selama ini diadopsi di dalam PKB. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar tadi mudah-mudahan. Ini soal tanggapan ya, saya kira tanggapan aja untuk penguatan. Ini soal cara metode ya. Metode bagaimana draft RUU ini semakin baik, apakah bisa dari telaah kasus-kasus yang ada, yang termuat di PKB, itu menjadi dokumen kita, bahan untuk menyempurnakan. Silakan Ibu, Bu Agus Midah. Perjanjian kerja bersama ya instrumen penting ya kalau dalam hubungan industrial yang modern. PKB itu justru adalah instrumen yang sangat penting dan kalau di negara industri yang menggunakan common law, balik lagi yang tadi, itu sebenarnya PKB yang menjadi undang-undang mereka itu PKB, karena memang mereka bukan berdasarkan regulasi seperti di negara civil law. Justru segala hubungan industrial di tempat kerja itu banyak diatur dalam collective labor agreement itu atau PKB itu. Nah, jadi tetapi bagi kita di Indonesia dengan yang model civil law ini, karena segala hal sudah diatur dalam bentuk regulasi yang merupakan produknya pemerintah, yang kemudian merasa ya udah diatur kok oleh undang-undang kan gitu ya, udah diatur kok oleh undang-undang, itu dijalankan. Padahal ada kesempatan untuk membentuk PKB itu gitu. Jadi syaratnya memang harus ada serikat pekerja, itu syarat bahwa di tempat kerja itu ada serikat pekerja dan ada dan serikat pekerja itu yang terdaftar sesuai dengan persyaratan yang ada. Jadi kalau persoalan yang dalam pengalaman praktek tentang PKB ini, untuk perusahaan perkebunan yang baru kemarin kita hadapi itu mengenai subjek hukumnya. Siapa yang membuat PKB? Jadi kementerian itu mempertanyakan tentang PKB yang dihasilkan oleh perhimpunan perusahaan perkebunan swasta. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kita juga mau pulang. Jadi nantinya salam sama keluarga semua. Semoga teman-teman sehat selalu dalam perjalanan. Tetapi pertemuan kita ini bukan yang terakhir. Pasti ada pertemuan lain lagi sampai selesai draft kita ini. Yang penting sampai undang-undang yang dapat memberikan kepentingan di Indonesia. Jadi saya minta juga kepada teman-teman ketua semua yang bertanggung jawab besar terhadap itu supaya tetap semangat. Kita juga semua yang ada tetap semangat, karena tanpa semangat itu ini akan bisa menjadi sebuah kebijakan lagi ke depan. Jadi teman-teman NGO juga tidak hanya serikat buruh, tetap semangat. Kita semua KBS, koalisi buruh semua akan konsisten memperjuangkan ini ke depan. Kita berharap bahwa dari kita
kami itu semua buat produk kebijakan tentang tidak mungkin dari orang kalau bukan dari orang. Jadi memang harus kita yang mengeluarkan kebijakan supaya bisa melindungi kepentingan kita bersama. Jadi daripada apalagi saran mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diri oleh Allah Subhanahu. Itu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup burung. Terima kasih pada Ketua Umum Federasi Serbundo sekaligus Direktur Eksekutif OPU telah tutup ya kata-kata perubahan